Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di YouTube channel VS Media dengan gue Fajar Wisyono, dan malam ini akan cukup panjang karena kita akan ngebahas trigger Godox yang terbaru nih, Godox X3 Pro, dan yang punya gue ini adalah S for Sony. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, karena udah lumayan lama launchingnya, cuma gue baru pegang. Dan gue pengen hari ini bukan hanya unboxing si Godox X3 Pro S ini, tapi juga akan sharing kepada teman-teman feature-featurenya, kemudian apa guna dari feature-feature ini dan di mana kalian bisa nemuinnya. Jadi mungkin akan lumayan panjang, jadi kalian sabar-sabar aja ya. Oke, kita langsung aja, kita akan buka X3 Pro S ini ya. Nggak ada segelnya sih, jadi langsung buka aja. Nah, ini dalamnya kita akan buka. Wah, langsung ya dibuka langsung si X3 Pro S-nya. Ini masih diplastikin teman-teman. Kita buka ya. Ini langsung jagoannya di depan ya. Nah, lumayan gede ya. Gua kan udah punya X3, jadi ini terasa banget lumayan besar. Oke, gue buang aja ke sini. Nah, ini X3 Pro S-nya. Lumayan gede, nanti kita bandingin ya sama X3 yang biasa. Ya, ini udah langsung, mungkin kepencet kali sama gue ya. Jadi ya langsung setting. Nanti kita akan setting ya, teman-teman. Langsung fokus ke sini, nggak apa-apa, kita lihat isi dalamnya dulu aja. Jadi ini triggernya, kemudian di dalamnya kita lihat lagi ada apaan. Oh, ada satu kotak lagi. Ini isinya adalah apa ya? Oh nih, ada pouchnya. Ya, ini pouchnya nih teman-teman. Bahannya enak. Cuma kenapa nggak hard case ya kayak X3 ya? Nanti gue kasih lihat. Ini buat ngecharge kabelnya. Jadi cuma ada 3 barang ini di dalam. Terus ada silika gel, kemudian ada petunjuk penggunaan nih. Ya, nanti gue akan jelaskan ke kalian detail. Jadi ini abaikan dulu. Nah, teman-teman, ini sih layarnya gede banget ya. Layarnya gede banget. Ini segini. Coba gue ambil X3 Pro gue, X3 yang lama ya. Ya, ini X3 gue yang lama. Nah, ini pouchnya. Sementara si X3 hard case ya teman-teman. Hard case kayak gini. Ini X3 Pro malah kayak pouch doang, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan fungsinya. Cuma ini keren aja gitu. Mudah-mudahan nanti yang Mark II-nya pakai hard case ya. Nah, ini perbandingan nih teman-teman nih. Ini X3 Pro ya. Terus ini X3. Jadi lumayan beda, lumayan jauh ya, kayak hampir 2 kalinya gitu. Ya, 2 kali lah kira-kira. Ya, tapi ya tentu aja yang gue udah baca ini feature-nya kan lebih banyak juga dibandingin ini. Nah, feature-nya apa aja nanti gue akan sharing kepada kalian lebih detail ya. Di bodinya, ini teman-teman pas sudah lihat ya, jadi gue singkirkan aja. Di bodinya ini ada, kalian bisa lihat ini, ada USB-C ya. Ada USB-C untuk ngecharge sama untuk update firmware kali ya. Kemudian di sini ada buat kabel konektor ke kamera kalau kita mau colok kamera. Karena fungsi dari si X3 Pro ini juga bisa menjadi fungsi remote nih, makanya ada kabel konektor yang nanti bisa kita hubungkan ke kamera untuk kita pakai fungsi dari remote dari kameranya, kontrol kameranya. Kemudian di sini ada buat test flash ya, yang gambar petir. Kemudian sebelahnya ada on ya. Kemudian di sebelah sini ada knopnya nih ya, knob yang buat tombol dial ya. Jadi untuk diputer-puter gitu, nih kelihatan ya. Kalau gue puter dia akan muter juga nih. Oke, nanti gue akan lebih detail di sana. Jadi di bodi seperti itu, kemudian ini ada tombol release. Jadi kalau kalian mau buka atau pasang, pencet tombol ini. Jadi untuk lebih gampang dia langsung kunci. Kemudian ini pinnya, ini pin untuk Sony. Cuma nih di trigger ini nanti ada satu feature di mana kalian bisa pakai buat Sony juga, bisa buat pakai ke kamera lama juga. Jadi bisa dimatiin pinnya. Supaya konektornya bisa konektor yang tengah aja untuk kamera lain. Oh iya, satu lagi nih. Ini ada infrared ya. Infrared ini untuk kasih kayak bantuan fokus nih. Nanti lampunya bisa nyala ya, teman-teman. Ya, untuk beberapa kamera ini bisa digunain. Oke, ya itu dulu teman-teman. Nanti gue akan langsung fokus ke triggernya. Jadi kalian bisa langsung tahu full dari
semua feature-feature yang banyak ini nih. Ada menu segala macam ya. Ini ada menu-menunya. Ya, ini gue akan jelaskan semuanya kepada kalian. Oke teman-teman, sekarang kita akan cobain satu-satu semua menunya ya. Ini masih ada plastiknya, kita bukain dulu ya. Biar clear. Oke. Cakep. Oke teman-teman. Sekarang ini kan seperti kebanyakan flash ya teman-teman. Kebanyakan trigger, sorry maksud gue. Ini kan ada grup, ada channel ya. Ini ada di sini ada channel 21 ya, kemudian di sini ada A, B, C, D. Tinggal mau diaktifin yang mana. Kita lihat satu-satu. Di sini ada menu, ada wireless, multi, ada modeling light, ada beep sound, ada sync, ada lock ya. Ini matiin dulu. Press and lock for 2 second. Oke. Kemudian ada AF ya, kemudian ada shutter control. Kemudian ada menu lainnya di sebelah kanan deh kalau nggak salah. Ini bawah, kanan sih X3 biasa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya teman-teman di menu-menunya nih. Nah, yang pertama nih adalah menu nih teman-teman. Di sini ada, kelihatan ya mudah-mudahan ya, ini ada Bluetooth, ada shoot, ada legacy hot shoe, ada auto off, trigger distance ya, step, TCM, HSS delay, preset, banyak banget ya. Ada screen, language, reset, device info. Ini lebih banyak dari X3 ya. Ini gue juga baru pertama kali lihat ya teman-teman, jadi kita akan bahas satu-satu nih. Nah, Bluetooth ini, nanti kita akan bahas ke belakang ya teman-teman. Di Bluetooth ini kita bisa on-in, di mana si trigger ini kita bisa kontrol lewat aplikasi Godox di handphone kita teman-teman. Ya, tapi nanti kita akan bahas terpisah ya. Yang penting kalian udah tahu nih di sini ada Bluetooth-nya. Kemudian kita balik lagi ya. Kemudian di sini ada shoot ya. Ini ada one shoot, ada all shoot, ada L858. Apaan sih nih one shoot, all shoot, L858? Ini gue jelaskan lagi ya teman-teman, karena sebenarnya di trigger yang X3 juga ada, atau di trigger yang sebelumnya juga ada. Jadi one shoot ini bedanya sama all shoot adalah gini. One shoot ini kalau kalian motret sendirian, makanya dia ikonnya gambar orang sendiri. Kemudian ada all shoot, di mana ketika kalian motretnya barengan sama grup. Kapan sih lo pakai one shoot? Kapan kita pakai all shoot? One shoot kalau motret sendirian, all shoot ketika kalian motret bareng-bareng. Kenapa harus disetting ke all shoot? Karena gini, katakan kalian lagi pakai power di channel yang sama ya, pakai power 1/8 nih ya untuk satu flash. Teman kalian tiba-tiba ngerubah nih ya ke 1/4. Nah, kalau kalian ke all shoot, ketika kalian mau motret, dia akan langsung synchronize dulu ke flash yang kalian mau pakai ke settingan kalian. Jadi yang sebelumnya teman kalian pakai 1/8, dia akan balik ke settingan kalian. Nah, cuma teman-teman, all shoot ini bakalan makan lumayan banyak power baterai ya, karena dia akan terus synchronize gitu ketika kalian mau motret, mau pakai flashnya. Jadi saran gue adalah kalau lagi motret sendirian ya ke one shoot aja untuk menghemat baterai. Tapi kalau bareng-bareng ya udah setting ke all shoot. Nah, L858 ini adalah ketika kalian menggunakan light meter Sekonic yang L858. Kalian bisa kontrol si flash ini, si trigger ini dengan si light meter kalian nih teman-teman. Ini juga nanti akan kita bahas terpisah ya. Nanti kalau nggak akan panjang di sini. Dan gua nggak punya L858 ya. Nanti bisa pinjem ke dealer ya untuk pinjemin gue L858 biar tahu fungsinya. Oke, itu yang pertama. Kita balik lagi ke menu Bluetooth shoot yang kedua ya maksud gue. Kemudian legacy hot shoe nih. Jadi legacy hot shoe ketika kalian off-in, artinya ketika kalian pakai XT Pro untuk S ini ya udah untuk Sony. Tapi misalnya nih kalian punya kamera lain atau punya kamera lama gitu yang belum digital. Nah, kalian bisa gunakan misalnya DSLR gitu ya. Kalian masih bisa tetap bisa gunakan si trigger ini walaupun di kamera yang lama, bahkan yang bukan Sony gitu. Ya. Kalian kalau mau pakai itu kalian on-in. Cuma jangan sampai kalian on-in tapi kalian lagi pakai kamera Sony nih.
Kalau pas pakai kamera Sony mendingan di off-in aja dan defaultnya memang off. Oke? Paham ya? Kemudian auto off ya seperti namanya. Si trigger ini akan otomatis mati ketika kalian nggak gunakan selama 60 menit gitu ya. Setelah shutter terakhir ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa set nih mau 30 menit, 60 menit, atau 90 menit bebas ya. Atau kalau mau nggak off sekarang ya kita matiin aja karena gue lagi bikin konten kan ya. Nah kemudian, nah ini nih teman-teman kemarin ada yang nanya nih mengenai trigger distance. Di sini kalian bisa set nih 0 sampai 30 meter sama 1 sampai 100 meter. Fungsinya apa sih teman-teman? Jadi gini, ketika kalian motretnya indoor, misalnya di studio gue tuh panjangnya kan 12 meter. Jadi gue nggak perlu setting ke 1 sampai 100 meter teman-teman. Jadi gue setting aja ke 0 sampai 30 meter ya karena jaraknya dekat. Tapi ketika gue motretnya outdoor, kemudian gue motretnya jauh-jauh lagi gitu ya, sampai 100 meter gitu misalnya. Ya udah gue setting ke 1 sampai 100 meter. Jadi gampangnya indoor setting ke 0 sampai 30 meter, kalau outdoor kalian setting ke 1 sampai 100 meter. Oke. Kemudian di bawah ada step. Nah, step ini apa sih? Jadi step ini teman-teman, yang pertama dia bisa setting minimum power. Di sini defaultnya 1/256 ya. Kebanyakan flashnya Godox itu kan sampai 1/256. Tapi misalnya ada satu flash kalian yang memang minimum powernya bisa sampai 1/512, misalnya AD600 Pro gitu. Nah di AD600 Pro kalian setting aja ke 1/512 biar kalian bisa maksimal menggunakan minimum power dari AD600 Pro 2. Kenapa om pakai 1/512 segala? Ya kalau lu pakai bukan besar, f1.2, 1.4, mungkin powernya butuh kecil ya udah bisa setting ke 1/512. Tapi defaultnya kita balikin aja deh ke 1/256. Nah yang di sebelah kanan adalah stepnya. Step itu perpindahan power misalnya dari 1/256 ke 1/28 dia akan pelan-pelan nih 0,3 atau kalian mau setting ke 0,1. Kalau 0,1 dia bakal jadi terlalu panjang sih teman-teman ya. Gue akan kasih lihat ke kalian nih ya. Jadi misalnya wait. Ini tadi shootnya ke one shot. Oke, gue akan balikin dulu. Nah, jadi misalnya nih 1/256. Tadi gue setting kan 0,1 ya. Jadi kalau misalnya gue mau naikin ya, dia akan pindahnya tuh 1/1. Jadi lama gitu 0,1 0,1. Nah, kalau gue sendiri lebih seneng pindahinnya ke 0,3. Jadi stepnya kita rubah ke 0,3. Ketika stepnya dirubah ke 0,3, ini perpindahannya juga bisa langsung naik ke, langsung naik ke 0,3 gitu. Jadi cepet ya. Tapi ya bebas kalau kalian seneng lebih detail, satu-satu nggak apa-apa. Kalau gue sendiri malah jarang. Gue sendiri seringnya pakai satu stop aja langsung ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini minimum powernya yang kalian bisa pakai, ini stepnya. Seperti yang gue bilang tadi, kita akan panjang ya. Kalian minum dulu ya. Nah, TCM ini ya kalian bisa pakai nih ya, bisa di off-in standarnya. Atau ini kalian bisa rubah by joule. Gua sendiri nggak ngerti ini gue belum pernah pakai ya. Ini fungsinya buat apa ya, kita off-in aja. Oke. Kemudian, nah ini HSS delay. HSS delay ini juga nih teman-teman, HSS delay ini adalah seperti namanya delay, dia akan nyala agak telat nih 0,1 milisecond, 0,2 nih. Nah sebenarnya gue nggak pernah pakai juga ini ya, fungsi ini kenapa ada di sini menurut gue mungkin ya, itu mungkin itu digunakan untuk kayak global shutter atau misalnya kameranya memang agak delay atau sengaja kalian mau buat delay nyalanya, misalnya untuk foto-foto mix light misalnya ya, continuous dengan flash gitu ya, continuous dengan flash. Kalian bisa atur kapan dia nyala setelah jepretan yang setelah kalian pencet shutter gitu. Nah, kemudian nih ada yang seru nih di sini nih. Ada preset 1 2 3 4 5 6 sampai berapa? Sampai 8. Nah, preset ini seperti namanya, dia akan nyimpen teman-teman, akan nyimpen settingan kalian. Ini menurut gua keren ya, keren karena
Gua sendiri kan kadang-kadang kita misalnya kayak motret satu konsep ya. Misalnya ada 5 konsep, tapi karena pakaiannya misalnya motret fashion ya, karena pakaiannya nanti akan berubah 3 kali misalnya, di satu konsep itu kita harus rubah beberapa konsep lighting gitu misalnya. Nah, settingan lightingnya kita bisa banget nge-save di sini teman-teman. Misalnya kayak gini, sekarang ini gue settingannya adalah channel 21, sepertiga 2, 1256, 1256, tiga lighting nih. Nah ini akan gue simpen di preset 1 misalnya. Di preset 1 gue akan simpen, save. Ya. Oke, terus gue punya spot kedua misalnya. Spot kedua gue itu misalnya A-nya itu 1/16 misalnya kayak gini ya, 1/8. Kemudian B-nya gue setting ke 1/16 misalnya ya. C-nya 1/32 misalnya kayak gini teman-teman ya. Nah, ini gue akan save di preset nomor 2 teman-teman. Gue save di preset nomor 2. Kita pencet save. Pencet save ya. Jadi preset 1 yang tadi, preset 2 yang barusan nih. Jadi gue balikin lagi nih ke preset 1. Ya, apply. Dia akan langsung berubah teman-teman settingannya. Tuh, ke 1/32, 1256, 1256. Kalau gue pakai preset yang kedua, ya, preset kedua, apply, dia akan langsung berubah teman-teman. Nah, 1/8, 1/16, 1/32. Jadi kita udah nggak perlu ngingetin lagi ya, atau catet gitu ya. Ini yang A, yang channel apa namanya, yang spot pertama powernya segini, spot kedua power begini. Itu gunanya teman-teman. Nah, presetnya itu bisa sampai 8 preset. Jadi kalian gunakan sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, kemudian menu yang berikutnya adalah screen. Ya, nih seperti namanya, nih screen-nya akan mati setiap 30 second dia nganggur gitu. Ini karena buat tutorial ya, gue akan panjangin aja ke 3 menit. Kemudian ini brightness screen-nya. Ya, ini gelap, ini terang ya. Ini full, ini yang paling minimum. Ya, ini tergantung kebutuhan kalian lah ya. Jadi defaultnya kan di tengah ya. Ini pasti akan tergantung sama baterai nih teman-teman. Jadi diirit-irit. Cuma sebenarnya nggak usah khawatir ya sama baterai ya. Karena si X3 Pro yang baru ini baterainya bisa sampai 1 bulan kalau misalnya nggak dipakai standby-nya. Jadi kalau dipakai mungkin akan lebih cepat ya. Tapi lebih lama daripada yang X3 yang biasa. Nah, kemudian ini language ya, seperti biasa English atau ke Mandarin ya. Inggris aja ya. Jangan coba-coba ya. Nanti lost lagi. Kemudian ini ada tombol reset juga di sini. Jadi kalau kalian misalnya ya pengen nge-reset aja ya udah di reset yes gitu ya. Kemudian ada device info. Ini untuk kasih tahu kalian nih X3 Pro S ya buat Sony. Kemudian nih versionnya version 1.03. Jadi kalian bisa banget update firmware-nya, nih version firmware ya. Jadi kalau misalnya firmware ada yang baru, kalian bisa update dengan menggunakan USB-C. Nanti kita akan bikin terpisah ya untuk gimana cara update firmware-nya. Nah, ini udah semua menunya ya teman-teman nih ya, menu utamanya. Oke. Nanti kalau masih ada pertanyaan kalian bisa feel free comment ya. Nah, sekarang gua ambil dulu nih V100S gua untuk ngedemoin ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ngebahas yang kedua nih, mengenai wireless ya. Wireless ini seperti yang udah kalian tahu, ini untuk mengkonekkan si trigger ini ke flash kalian nih. Jadi seperti biasa ya, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kalian pokoknya harus nyamain si channel ini supaya masing-masing channel di flash dan di trigger supaya dia bisa connect gitu, bisa synchronize. Nah, ini channelnya dari channel 1 sampai ke channel 32. Kemudian ditambah ID lagi nih. ID-nya kalau nggak salah sampai 99 teman-teman. Ya benar. Tuh sampai 99. Jadi kombinasinya banyak banget. Kenapa sih mesti ada banyak channel sama banyak ID? Supaya kalian ketika lagi motret barengan misalnya lagi hunting, flash kalian nggak disamber sama teman kalian yang lain gitu. Untuk hemat baterai pertama, yang kedua nanti powernya berubah-ubah. Nah, let's say kita akan rubah ke channel 1 lah ya. Normalnya nih channel 1 ya, ini
Ini manual nih teman-teman, channel 1. Kalau ini channel 1, maka si flash ini, si V100 ini harus juga di channel 1 teman-teman. Ini sekarang dia channel 32 nih. Jadi kalau misalnya gua tes di sini, ya tes di sini, dia nggak nyamber teman-teman. Karena channel yang sekarang di channel 32 di flashnya. Jadi flashnya harus gua rubah juga channelnya teman-teman. Ya, channel harus gua rubah flashnya. Ya, wait bentar. Mana ya? Nah, ini channelnya mesti gue rubah ke channel 1 juga. Ini manual ya teman-teman ya. Jadi kita samain nih. Ini channel ini 1, ini channel 1 juga. Ya kelihatan ya. Nah kalau udah sama, baru bisa kita tes. Tuh, nyala dia. Ya. Kalau misalnya ini channelnya di channel 2 aja, nggak bakal nyala dia. Gitu. Nah, ID ini tentu aja akan lebih detail lagi. Kalian bisa, ini ke channel 3 nih, channel 1 tapi ID nomor 3. Ini nggak nyambung juga nih teman-teman, kita coba ya. Tuh, nggak nyambung. Jadi ID-nya nih harus disamain juga ke 3, baru dia nyambung. Gitu. Ya. Tahu ya fungsinya teman-teman. Oke, itu fungsi manualnya. Kemudian kalau misalnya fungsi, ini ada scan juga nih teman-teman. Ini kita acak dulu nih ya, kita acak. Kemudian ini kita scan. Scan untuk ngasih tahu ya, di mana sih channel yang aman. Ini kan semuanya frekuensi nih teman-teman. Misalnya katakan kalian di satu lokasi pameran foto gitu ya, pameran kamera, itu kan semuanya pada pakai flash misalnya. Nah supaya beda, atau di wedding atau di mana lah terserah, supaya beda kalian bisa scan nih teman-teman. Ya, balik lagi, kita scan dulu. Nah dia akan nyari nih alat-alat Godox ini, titik-titik ini ada lighting gue yang lain nih di rumah nih. Jadi dia akan cari nih. Apa namanya, oh iya kenceng nih, sorry. Dia akan cari channel yang aman buat kita gitu ya, frekuensi yang aman buat kita. Oke, bentar ya, kita tunggu. Nah di sini dia kasih tahu nih, channel yang aman tuh 18, 17, 3, 2, 30, 29, 28, 16. Kita bebas pemilih yang mana. Nah, nyambung dia, channel 30 ya teman-teman ya. Oke, ini receiver kan benar kan. Nah, ya. Ini udah nyambung ke channel 30. Kemudian kita lihat lagi menu yang lain nih teman-teman. Ada juga di sini sync ya. Sync ini dia akan synchronize dengan flash yang di dekat dia. Jadi kita juga mesti kasih synchronize nih di sini. Nah, nanti dia akan cari. Oke. Nah, udah synchronize nih 30 nih. Kita nyasarin dulu deh ke 25. Mau gak synchronize nih? Oke katanya. Tuh, lari balik ke 30. Tuh, udah lari ke 30. Ya, jadi dia akan synchronize sendiri. Oke? Nah, habis itu kita lihat lagi yang lain, teman-teman. Tadi wireless udah, menu udah. Nah, di sini ada multi ya, teman-teman. Jadi kalau di multi kalian bisa setting flash-nya ya. Kalian bisa setting si flash-nya untuk bikin multi nih, berapa kali? Mau 13 kali 3 Hz ya. 12 kali ya, ini 1 detik 3 kali gitu ya. Kemudian 1 detik 6 kali, ini 12 kali nge-shoot ya, 12 kali firing. Nah, itu kalian tinggal set aja sesuai sama kebutuhan kalian nih ya. Ini multi ini mesti banyak trial error ya teman-teman, jadi kalian mesti latihan ya. Gue sendiri bukan pengguna multi yang sering gitu ya, tapi banyak tutorial mengenai ini. Oke, kemudian ini multi kita matiin ya. Kemudian ini model itu modeling lamp ya. Nah, ini jadi nyala nih. Kalau modeling lamp dimatiin, dia mati juga. Ya. Oh ya, kalau dimatiin dia mati. Jadi kalian bisa kontrol dari sini ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kemudian ini beep. Beep ini dia akan kasih bunyi lah, sama seperti namanya. Jadi ketika kalian, nah itu bunyi. Ketika kalian habis firing, dia akan bunyi nih. Ya, tuh. Nah ini kadang-kadang ngeganggu, jadi kalau misalnya kalian mau nyalain atau matiin ya ini terserah lah, bebas. Ini kalau dimatiin cuma firing doang. Nah kemudian ini fungsi yang paling sering ditanya nih, HSS. Ya jadi kalau misalnya kalian pakai speed di atas per 200 second, kalian wajib ngaktifin si high speed sync ini supaya dia tetap bisa nyala si flashnya ya. HSS namanya, high speed sync ya. Pokoknya di atas 1/200 teman-teman kalian nyalain. Kalau nggak matiin aja.
Kemudian ini lock seperti namanya, ketika kalian pencet lock, supaya nih kalian nggak bisa rubah-rubah nih, karena dia ke lock tuh ya. Jadi kalau nggak sengaja kepencet, keputer gitu, ini nggak akan merubah settingan kalian. Ngerilisnya kalian pencet yang lama, ya pencet 2 detik, udah dia rilis. Sekarang udah bisa berubah lagi tuh, ya. Nah kemudian ini ada AF ya, dia akan ngebantu ya teman-teman. Ini akan ngebantu kayak ada sinyal merah gitu, ada lampu warna merah untuk ngebantu kalian ketika kalian shoot di tempat gelap, untuk ngebantu fokusnya ya. Tapi di beberapa kesempatan motret ini lumayan ganggu sih warnanya ya, terutama kalau lagi motret bareng-bareng, jadi matiin aja. Kemudian ini ada shutter control. Nah ini shutter control ini fungsi yang nggak ada di trigger lain, di trigger Godox yang lain nih teman-teman. Ini kalian bisa pakai buat mengontrol si kamera ini. Apakah kalian mau kasih delay misalnya mau kasih delay before shooting berapa detik, misalnya 3 detik lah, habis kalian pencet shutternya 3 detik dia baru nyala. Kalau oke di yesin ya, kalau nggak mau di nolin. Kemudian ini long ya, kalau misalnya kalian mau burst atau bulb ya, mau di burst, mau bulb ya, ini berapa detik burstnya, kalian bisa atur ya. Jadi dia bisa buat ngontrol kamera kita nih, keren banget. Kemudian ada interval ya, interval. Jadi kalau kalian misalnya motret buat time lapse gitu ya, kalian bisa atur nih interval time-nya berapa lama, mau 10 menit, mau 1 jam juga bisa gitu ya, terserah nih. Kemudian ada berapa banyak ya, berapa banyak foto yang kalian ambil dalam 1 jam misalnya. Ini bisa sampai 9 nih. Jadi angka 9 berarti maksimal bisa sampai 999 foto. Misalnya kalian set 2 jam 999 foto misalnya untuk ngambil foto awan yang bergerak misalnya gitu ya. Gue sendiri nggak ambil foto seperti itu ya. Mesti belajar lagi. Nah, itu teman-teman di menunya. Bentar ya. Interval kita balik. Nah, ini wireless, ini lock ya, sama yang tadi ya. Kalau mau di-unlock dipencet yang lama. Begitu, menu udah semua, flash control udah. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi menunya banyak, tinggal kalian manfaatin sesuai sama kebutuhan kalian aja, teman-teman ya. Oke. Nah, di grupnya ya, teman-teman. Tadi kan channel udah ya. Di grupnya, grup ini tuh banyak nih, teman-teman. Ada A, B, C, D, E, F ya. Ini ada warna-warnanya. Jadi di flash-flash yang baru, teman-teman, itu bisa diwarnain nih kayak ini nih. A merah ya. Sekarang ini kan gue setting ke A juga tuh. A-nya jadi merah nih. Ya, jadi kalau misalnya ini gue jadiin B misalnya ya. Ini gue jadiin B, ini warnanya jadi hijau tuh, sesuai dengan warna yang di triggernya. Misalnya gue rubah lagi jadi C, tuh warnanya biru gitu ya teman-teman. Nah jadi kalian bisa banget sampai F, bahkan bisa tambahin lagi nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa sampai 9 flash sekarang teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai 9 flash ya bebas. Nah kalau kalian nggak suka sama warna-warnanya, ini bisa dirubah. Kalian pencet aja ini, dia langsung ke mode yang lama nih, nggak pakai warna. Tapi tentu aja mendingan kita pakai yang color ya, biar bisa kita tahu nih, mendetek. Paling nggak asisten kita nggak salah nih, dia nggak lihat A tapi bisa lihat warnanya. Nah gitu teman-teman, semua feature dari, mudah-mudahan udah semua ya ke cover ya, semua feature dari X3 Pro S ini. Tentu aja bukan hanya buat Sony ya, ini yang S buat Sony, untuk Nikon ada yang N, untuk Canon ada yang C, ada Olympus juga ya. Kemudian yang tadi nih kalian bisa pakai juga untuk kamera lama kalian. Tinggal kalian matiin aja yang tadi ya. Legasinya kalian matiin, dinyalain on ya. Nanti ini trigger akan bisa dipakai di kamera lama kalian. Oke teman-teman, segitu dulu dari gua. Mudah-mudahan apa yang gue share hari ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama untuk teman-teman yang sering banget nanya mengenai bagaimana menggunakan off-view flash ya, mengenai bagaimana menghubungkan trigger dengan flashnya dan lampu-lampu yang lain. Nah, selama kalian menggunakan lighting Godox, ya kalian bisa konekin sama si trigger Godox ini, ya. Mungkin lampu-lampu yang lama aja, lampu-lampu yang lama yang receivernya nggak ada di lightingnya, kalian bisa beli alat tambahan supaya lighting lama kalian bisa connect ke trigger Godox ini.
Oke teman-teman, segitu dulu dari gua. Jumpa lagi dengan kalian nanti di next review dan membahas gear-gear berikutnya.